Tragedi memilukan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang bocah 12 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya sendiri, dipaksa minum air panas. Tragedi ini kita akan mengulas sesuai dengan pengakuan korban dan sesuai dengan proses hukum yang berjalan. Tonton sampai akhir agar fakta-fakta yang menarik bisa membuat Anda terkejut. Korban berinisial NS, bocah laki-laki berusia 12 tahun, pelajar SMP Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. NS dikenal sebagai pelajar, anak yang nurut, anak yang cerdas, anak yang pintar. NS tinggal bersama ibu dan ayah dan ibunya. Ayahnya adalah ayah kandungnya, ibunya adalah ibu tirinya. Di dalam keluarga sering terjadi ketegangan antara NS dan keluarga, sehingga menyebabkan ketegangan tersebut sampai berujung kematian atau meninggalnya NS, bocah tersebut. Awal kejadian sekitar di tanggal 19 Februari 2026, lebih tepatnya 4 hari yang lalu. NS ketika sudah pulang sekolah itu langsung mengalami ketegangan dengan ibu tirinya, percecokan, sehingga NS diduga dianiaya, dipukul, dianiaya, dan dipaksa minum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Coba bayangin, betapa teganya seorang ibu memaksa seorang anak meminum air panas. Oleh karena itu, NS mengalami luka bakar, luka lebam di sekujur tubuhnya, di tangan, di kaki, di muka, di leher. Sehingga NS ini membutuhkan pertolongan. Tetangga yang melihat NS ini sudah sudah lemas, sudah tidak berdaya, langsung membawa NS ke rumah sakit yang ada di Jampang Kulon, RSUD Jampang Kulon. Ketika NS dibawa ke rumah sakit Jampang Kulon, langsung ditangani oleh pihak yang menangani, pihak dokter dan perawat yang menangani, pihak rumah sakit. Ketika menangani NS sempat ditanya oleh tetangganya, apa yang terjadi dan siapa yang melakukan? NS menjawab ketika keadaan masih sadar di rumah sakit tersebut, saya dipaksa minum air panas oleh ibunya sendiri, ibu tirinya, sehingga menyebabkan seluruh organ yang di dalam ini mengalami pembekakan. Ketika sudah tahu, si pihak tetangga ini menghubungi ayah NS, yaitu yang bernama Anwar Betty, untuk menginformasikan dan memberikan kabar bahwa anaknya dimasukkan atau dilarikan ke rumah sakit karena diduga dianiaya oleh ibunya sendiri. Dalam kurung ibu tiri ya. Ketika Anwar selaku ayah kandung NS menerima kabar tersebut dari tetangganya, Anwar langsung meninggalkan pekerjaannya dan langsung menuju ke rumah sakit di RSUD Jampang Kulon, dan langsung meminta dokter untuk menangani dengan secara intensif anaknya tersebut, karena anaknya dalam kondisinya kasihannya mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Setelah dokter menangani NS, 8 jam kemudian, apa yang tidak diharapkan itu muncul.
yaitu NS sudah tidak bisa bertahan lagi di rumah sakit walaupun sudah mendapatkan pertolongan dari dokter. Akhirnya bapaknya NS, ayahnya Anwar, itu meminta kepada pihak rumah sakit untuk mengautopsi anaknya sendiri, untuk mencari tahu dan mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan NS itu meninggal, supaya tidak ada keliruan yang beredar di informasi beredar yang di tetangga ataupun yang terjadi, untuk menyatakan valid gitu. Apa yang sebenarnya yang menyebabkan anaknya ini, NS ini, meninggal dunia? Akhirnya ketika Anwar meminta rumah sakit untuk mengotopsi anaknya NS, Anwar sambil melapor kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian setempat, tentang kejadian ini, dan akhirnya pihak kepolisian menerima laporan resmi dari keluarga NS. Selesai otopsi, hasil otopsi pun keluar bahwa pembakakan yang disebabkan pembakakan yang ada di tubuh NS, tangan, kaki, leher, di muka, dan sekaligus ada bagian pembakakan di dalam jantung, organ paru-paru, itu disebabkan oleh penganiayaan yang secara sengaja, dan pembakakan yang di dalam ditimbulkan oleh air panas yang NS minum secara paksa, secara apa ya namanya, dipaksa gitu, sehingga menyebabkan organ-organ yang di dalamnya itu membengkak. Oleh karena itu, ayah NS, Anwar, meminta pihak berwajib untuk menangani peristiwa tersebut, dan ingin proses hukum ini berjalan dengan sesuai apa adanya, sambil menunggu hasil lab laboratorium dari hasil otopsi NS ini. Anwar juga meminta kepada pihak polisian untuk segera menangkap ibu tiri NS, karena dari hasil otopsi, dari hasil keterangan tetangga, saksi mata, bahwa ibu kandungnya itu ketika terakhir pada hari itu tuh melihat bahwa si tetangganya tersebut tuh, si ibu kandungnya lagi menyiksa NS. Oleh karena itu, tetangga, ayahnya NS, dan kerabat-kerabat lainnya mengubur dan merawat jasad NS, dan anak bocah usia 12 tahun dikebumikan. Sementara itu, sambil menunggu hasil laboratorium dari rumah sakit, pihak kepolisian langsung bergerak cepat menangkap ibu tiri dari NS yang menyebabkan NS itu meninggal dunia, yang bisa dimasukkan sebagai permasalahan tindakan penyiksaan secara sengaja, penyiksaan kepada anak secara sengaja, yang menyebabkan nyawa seorang anak meninggal. Ketika kepolisian sudah menangkap ibu tiri NS langsung dilanjutkan ke proses hukum. Pihak keluarga NS, salah satunya adalah Anwar selaku ayah NS, itu meminta kepada pihak kepolisian agar bertindak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku terhadap korban, yaitu anaknya sendiri NS, untuk memberikan ganjaran atau pelajaran atau pelajaran yang setimpal, atau sanksi yang setimpal atas apa yang dia dilakukannya. Untuk itu, apa yang kita bisa ambil dari kejadian NS ini? Bocah 12 tahun dianiaya sehingga meninggal dunia.
Betapa banyaknya sekarang kejadian penganiayaan di dalam keluarga, baik itu dari anak, dari orang tua, atau pihak keluarga, ataupun siapapun orang lain sekalipun. Maka dari itu ketika kita semua melihat adanya penganiayaan, adanya penyiksaan, kita semua harus berinisiatif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi oleh NS Desa Bojongsari, seorang bocah laki-laki 12 tahun Desa Bojongsari meninggal dunia karena perlakuan dari ibunya, penyiksaan dari ibunya. Dan pendidikan di dalam keluarga itu sangat perlu sehingga membuat keluarga ataupun teman dekat ataupun orang lain itu mengerti bahwa menyiksa, melakukan tindakan kekerasan itu sangat tidak baik dan bisa menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Untuk itu saja kisah ini nyata ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan nantikan video-video kisah-kisah nyata kriminal yang selanjutnya yang akan terjadi, yang viral, yang membuat kita semua itu bisa tahu sebagai edukasi. Sekian saja, terima kasih banyak.